Ijazah palsu belum kelar, yang mudah dibuat susah. Tunjukkan aja yang asli, selesai masalah. Tapi kenapa disembunyikan? Sejak kapan foto ijazah pakai kacamata? Katanya jujur, katanya bersih, tapi berkasnya entah kemana pergi. Yang rakyat minta cuma satu bukti, ijazah asli, tunjukkan sini. Mudah saja tapi ribet dibuat, jawabnya muter semua berlipat. Kalau memang benar kenapa takut? Kalau asli kenapa diselimut? Kami cuma ingin jelas, bukan cari salah. Satu kertas tapi ribut ke istana. Kalau niatnya baik, kenapa gelisah? Ijazah palsu bikin negeri jadi lemah. Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah makin susah. Tunjukkan yang asli, selesai masalah. Kenapa disimpan, apa rahasianya? Ijazah palsu belum kelar, yang jujur malah disalahkan pula. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau cuma gaya biar tak terbaca? Rakyat menunggu janji, menunggu setiap jawaban. Makin membingungkan yang di atas bilang sabar dulu, tapi sabarnya udah mau habis bung. Surat disegel, data dikunci, katanya rahasia. Kau makin curiga sih, kau pikir kami tak tahu arah. Setiap dusta tinggal jejaknya. Jangan salahkan angin yang berhembus, kalau bau dusta makin terendus. Kau sembunyikan berkas di balik kaca, tapi bayanganmu terlihat juga. Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah dibuat drama. Kalau memang asli, ayo tunjukkan, biar rakyat tenang, tak perlu curiga. Ijazah palsu belum kelar, banyak alasan tak masuk logika. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau takut silau kena cahaya fakta? Yo, dengar sini, ini lagu bukan hina, tapi sindir gaya birokrasi. Lamar kata transparan, cuma di spanduk, tapi di meja malah banyak yang ngeluh. Rakyat bijak, jangan dikira tak paham. Kertas selembar, tapi bikin heboh segram. Kalau jujur, bukti cepat keluar. Kalau bohong, pasti kelihatan kabur. Rakyat tanya baik-baik, jangan marah. Kebenaran itu tak kenal pangkat atau tahta. Ijazah itu bukti, bukan legenda. Kalau benar, kenapa harus drama? Ijazah palsu belum kelar, yang mudah malah makin susah. Tunjukkan yang asli, selesai masalah. Kenapa disimpan, apa rahasianya? Ijazah palsu belum kelar, yang jujur malah disalahkan pula. Sejak kapan ijazah pakai kacamata? Atau cuma gaya biar tak terbaca? Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini tentu sangat menarik sekali. Ya, masih seputaran ya terkait isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah teman-teman, dalam berita yang beredar di media sosial saat ini, bahwa disampaikan bahwa Refly Harun ya Roy Suryo CS tak akan minta maaf kepada Pak Jokowi. Nah teman-teman, dalam hal ini ya kuasa hukum atau pengacara Roy Suryo yang bernama Refly Harun ya sebagai kuasa hukum atau pengacara Roy Suryo, Rismon Hasiholan dan Sianipar, dan juga Taufizia Tasya Suma alias Dr. Tifa ya memastikan ya ketiga kliennya ini tidak akan meminta maaf ya kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Ya, hal ini ditegaskan Refly Harun di dalam program ya interupsi ya bertajuk ya Jokowi tak maafkan Rismon atau Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ya. Nah teman-teman, dalam hal ini ya sebagai
pengacara ya Roy Suryo ya sebagai lawyer, mereka juga harus pasang kuda-kuda ya karena dia melihat bahwa mode mereka juga tidak, mode minta maaf juga tidak ada ya. Dia mencontohkan teman-teman ya pertanyaan atau pernyataan perkara kliennya itu yang tidak menunjukkan itikat untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi ya. Sebaliknya mereka justru ya terus mengkritik ya Jokowi, khususnya berkaitan dengan kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Nah teman-teman, kita melihat bahwa coba lihat ya tweet-tweet dokter Yatifa misalnya, wah ada kan modenya atau mode terus menerus ya, bukan menyerang ya tapi mengkritik. Rismon juga begitu, dan kemudian Roy Suryo dan juga begitu, bahkan Roy Suryo ya, Roy Suryo CS juga ya, bahwa tegas ya mengatakan ngapain harus minta maaf ya. Nah teman-teman, dalam hal ini bahwa sebagai pengacara ya mereka atau sebagai pengacara Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, mereka bertiga ini tentu menyampaikan apa yang telah ya dia tahu dari kliennya sendiri ya. Refli juga menyatakan bahwa sikap kritis yang dilayangkan Pak Jokowi ya kepada anak atau kepada pihak RRT ya bukan lantaran persoalan ijazah saja, tapi juga berkaitan dengan kepemimpinannya selama 10 tahun dia menjabat sebagai orang nomor 1 di negara Republik Indonesia yang kita cintai saat ini teman-teman ya. Lalu teman-teman, kita lihat bahwa kalau kita lihat ya dari sikap mereka, kemudian sikap mereka juga menganggap tidak hanya soal ijazah palsu, tetapi Jokowi adalah pemimpin yang gagal selama 10 tahun itu yang disampaikan oleh pengacara dari RRT ini teman-teman. Nah teman-teman ya, bahwa kasus ya ijazah Jokowi ini semakin terus menerus dan semakin memanas teman-teman ya. Dan juga kita melihat apa yang menjadi tindakan Roy Suryo atau Pak Jokowi terhadap Roy Suryo juga atau kepada pihaknya RRT ini. Nah di sini disampaikan teman-teman bahwa ya Pak Jokowi ya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Roy Suryo resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya dalam kasus laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ya terkait tudingan ijazah ya palsu. Meski demikian, polisi memastikan belum ada penahanan terhadap Roy Suryo dan koleganya juga. Nah teman-teman, diteruskan bahwa penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri yang menjelaskan bahwa penyidik ya membagi kasus ini di dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari SKTR dan MRF dan juga RE dan DHL ya, dan sedangkan klaster kedua adalah Roy Suryo, RHS dan TT, ujar Asep di dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 7 bulan November tahun 2025 tahun yang lalu. Nah meski sudah demikian teman-teman berstatus tersangka, Asep menegaskan ya pihaknya masih mempertimbangkan langkah penahanan. Ia menilai bahwa keputusan itu akan diambil setelah penyidik memeriksa seluruh pihak yang terlibat ya. Nah teman-teman, kita melihat bahwa terkait kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penyidik di dalam hal penahanan, tentu ini adalah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Itu yang disampaikan oleh Pak Asep, dan penyidik akan menilai secara objektif ya nanti pada saat pemeriksaan tersangka apakah ya ada alasan untuk dilakukan ya penahanan atau tidak ya. Seperti itu nanti selanjutnya teman-teman ya. Lalu kita melihat bahwa kapan ya Roy Suryo itu akan diperiksa oleh polisi. Nah sementara itu ya, kita melihat bahwa Direktur Persek Kriminal Umum ya Direskrimum ya Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin ya belum mau membeberkan ya kapan Roy akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Akan berharap para tersangka bisa kooperatif ya memenuhi panggilan penyidik. Itu juga bagian dari hak ya mereka sebagai warga negara untuk ya memberikan klarifikasi dan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan ya. Diketahui bahwa penetapan Roy Suryo itu sebagai tersangka menandai bahwa babak baru dalam kasus yang sebelumnya ya sempat terjadi perdebatan publik ya. Laporan bermula ketika Jokowi ya pada tanggal 30 April lalu
melapor ya kepada Polda Metro Jaya atas tudingan bahwa ijazah ya palsu, tudingan yang menurutnya adalah terlalu jauh dan berlarut-larut. Itu tanggapan Pak Jokowi, dan langsung mengambil satu tindakan untuk memberikan atau mengambil gerakan untuk melaporkan pihak RRT ini kepada Polda Metro Jaya, teman-teman. Dan kita melihat bahwa setelah dilakukan penyidikan, teman-teman, apa yang terjadi? Lalu Baris Krim Polri yang menegaskan ya bahwa ijazah Jokowi asli dan menutup laporan terkait dugaan pemalsuan. Namun kelompok ya tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang semula ya yang melaporkan dugaan ijazah palsu itu menolak hasil tersebut dan meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus. Kemudian Biro Wisidik Baris Krim Polri menyatakan bahwa penghentian penyidikan oleh ya Ditipidum sudah sesuai dengan prosedur M-1 ya. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita perlu ya mengikuti terus berita ini supaya kita juga tidak akan ketinggalan, karena dari awal kita sudah menjelaskan dan sudah terus memberikan ya dan juga sampai dalam proses perjalanan dan hingga sampai nanti berakhir kasus ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, kita melihat seperti apa nanti hasilnya di pembuktian ya. Kalau disimpulkan, teman-teman, bahwa ya yang mengambil suatu keputusan di dalam kasus ya tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah hanya dari pihak pengadilan ya, yang bisa memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak atau palsu. Yang memutuskan itu adalah hasil dari pemeriksaan penyidik atau dari aparat para pengadilan. Oke ya, teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.